Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, sadar lahir dan batin. Teman-teman, hari ini saya akan ngajak teman-teman untuk berpetualang ke sebuah pulau, berpetualang secara spiritual juga. Nah, biar gak penasaran, kita mulai aja videonya. Teman-teman, untuk memulai video ini, saya akan ngajak teman-teman berpetualang ke sebuah pulau. Jadi waktu itu saya masih tinggal di Jakarta, teman-teman. Saya tinggal di Jakarta dan beberapa teman saya ngajak main ke Kepulauan Seribu dengan acara yang sangat mendadak itu. Ya kita main aja, tanpa persiapan uang yang banyak di dompet ya. Baju juga cuma beberapa yang bisa dipakai. Kita pergi. Begitu nyampe ke sebuah pulau, saya sampai lupa tuh pulau apa karena saking seringnya dan banyak pulau ya di situ. Saya nggak tahu apa pulau Pramuka atau pulau apa. Kita semua kebingungan gitu pas turun dari kapal itu, kita mau ngapain karena kita memang nggak ada guide tour, nggak tahu juga harus nginep di mana. Nah mungkin dilihat ada turis kebingungan, didatengin lah sama orang yang namanya Pak Ahmad. Pak Ahmad ini sangat baik sekali, sekeluarga dari mulai anak, istrinya gitu, baik banget. Beliau yang mengkoordinir dan akhirnya menjadi guide pribadi kita. Jadi kita tidur di mana, makan apa, main kemana aja, itu Pak Ahmad yang mengatur semuanya. Pak Ahmad kemudian ngasih tahu nih dari awal, hari pertama kita main kemana, kedua dan ketiga kita main kemana. Dari beberapa destinasi wisata yang beliau tawarkan, yang terakhir itu sebagai pamungkasnya beliau bilang katanya, nanti Mbak yang terakhir ada tower bagus banget katanya gitu. Dan itu selalu beliau sounding gitu, saking beliau ngerasa ini keren banget nih sampai dijadiin acara pamungkas gitu. Jadi kita main ya ke beberapa pulau, renang, foto-foto gitu, terus snorkeling lah, terus ke biota laut, terus apa ya, mangrove, terus ada juga yang apa sih, yang buat lihat penangkaran kayak begitu. Sampai akhirnya acara pamungkas yang beliau maksud itu, kita diajak jalan kaki ke sebuah pulau tetangga dan di situ ada sebuah tower, ternyata bener gitu tower. Tapi teman-teman, tower yang beliau maksud itu ternyata saya pikir apa gitu, ternyata ya tower seperti yang lain yang kita lihat sehari-hari gitu yang di pinggir jalan. Ada tower yang kayak listrik, tower kayak provider yang seperti itu. Saya pikir towernya mungkin akan seperti apa saking istimewanya. Saya sama teman saya itu sampai kita agak canggung, awkward gitu ya. Loh ini kan cuman tower doang, kenapa sih, apa sih istimewanya gitu. Nah mungkin bagi Pak Ahmad yang ruang lingkupnya hanya pulau itu aja dan beberapa pulau tetangga, ya itulah yang paling keren gitu ya teman-teman. Sementara bagi kita, apalagi saya waktu itu tinggal di Jakarta, jangankan tower, Monas aja sambil lewat aja kita bisa lihat hampir tiap hari gitu. Jadi di sini ada tubrukan, wah apa ya, tubrukan yang sangat aneh antara Pak Ahmad dengan saya gitu dan juga teman-teman saya. Nah, apa sih hubungannya dengan video yang akan saya maksud ini? Teman-teman, di media sosial kita paling suka banget mengeluarkan argumen-argumen kita ya. Dan di situ kita senang banget berdebat, berargumentasi dengan orang lain, bahkan dengan orang yang belum kita kenal. Mengeluarkan pendapat-pendapat kita, apalagi biasanya kalau udah masalah politik, waduh udah ruwet banget. Di situ kita bisa berantem sampai gontok-gontokan secara virtual kalau harus saya bilang. Padahal kita nggak tahu ternyata orang yang sedang kita argumentasi itu siapa, kita main debat aja di situ. Nah yang menjadi persoalan teman-teman, kadang kita nggak tahu orang yang sedang berdebat dengan kita itu bisa jadi adalah sosok, mohon maaf nih saya tidak merendahkan Pak Ahmad ya, tetapi orang yang sudut pandangnya adalah tower. Atau mungkin kebalikannya, kita tidak tahu bahwa kita sedang berdebat dengan seseorang yang sudut pandangnya adalah Monas. Nah di sini teman-teman, inilah fungsinya kenapa kita harus piknik. Kenapa kita harus merantau, kenapa kita harus liburan, bepergian ke tempat lain. Banyak banget orang-orang ya yang merasa dia paling benar, merasa dia paling tahu segalanya, padahal dia pengalamannya cuma segitu-gitu aja. Bagi dia itulah yang paling keren. Sementara ketika kita kalau keluar main keluar ke area luar yang lain ya, ternyata di area luar yang lain, di kota-kota yang lain, daging anjing, daging babi itu bisa dijual di mana aja, bahkan di pinggir jalan gitu. Tetapi di kota lain, di tempat tinggal saya misalkan di Tasikmalaya, jangankan daging dijual bebas seperti itu ya, piara binatang anjingnya saja itu masih bermasalah gitu. Atau misalkan nih teman-teman, ketika kita bermain ke luar negeri, kita ada
tubrukan budaya di situ, ada shock culture, kita bisa mempelajari dan akhirnya kita memiliki jiwa yang lebih luas lagi, toleransi yang lebih luas lagi. Akhirnya kita bisa bisa meningkatkan kualitas spiritual dan juga kualitas yang ada dalam diri kita. Untuk teman-teman yang mengecilkan arti dari merantau, gak mau liburan, gak mau piknik, gak mau mengenal dunia yang lebih luas lagi, tetapi yakin bahwa dia adalah yang paling benar, dia cukup keren dengan segala pengalamannya, saya sarankan merantaulah. Saya sarankan sering-sering piknik. Saya sarankan seringlah keluar dari daerah teman-teman, keluar dari zona nyaman. Untuk teman-teman agar bisa lebih meluaskan pikiran teman-teman, sehingga nggak selalu ngotot dengan argumentasi kita, nggak selalu ngotot bahwa kita yang paling benar. Ya, nah di sini teman-teman jangan heran kalau ada orang yang selalu bilang, wah kurang piknik, sering-sering piknik dong. Nah kenapa kalimat itu sering diungkapkan? Karena memang dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita nggak sering piknik, kalau kita tidak keluar dari zona daerah kita atau zona nyaman kita akan terkungkung dengan sesuatu yang itu-itu aja. Itu juga mengurangi kapasitas toleransi jiwa kita untuk terus berkembang, teman-teman. Itulah kenapa ada ungkapan padi semakin berisi semakin merunduk. Karena bisa jadi ketika kita mengeluarkan argumen-argumen kita mengeluarkan pendapat-pendapat kita, ada orang yang hanya memperhatikan gitu, memaklumi. Karena bisa jadi mereka tingkat toleransinya lebih tinggi dibanding kita. Dan kita mungkin karena nggak tahu ya, kita sudah merasa paling hebat. Jadi teman-teman silahkan, teman-teman untuk berpetualang, teman-teman sering-seringlah bepergian, teman-teman seringlah bereksplorasi dengan diri untuk keluar area-area zona nyaman. Karena idealnya teman-teman kehidupan ini kita harus lebih sering toleransi, lebih sering merasa bahwa masih ada hal-hal yang lebih tinggi lagi dari kita. Mungkin untuk Pak Ahmad yang paling keren adalah tower tersebut gitu. Kalau dia pergi ke Jakarta, barulah dia tahu ternyata ada Monas yang lebih keren daripada tower biasa tadi gitu. Tapi kalaupun dia pergi lagi misalkan ke Prancis, wah di situ ada Menara Eiffel yang mungkin jauh lebih keren, jauh lebih tinggi, size-nya jauh lebih mewah gitu bentuknya daripada Monas. Dan bahkan kalau Pak Ahmad pergi lagi ke Dubai, ada yang lebih keren lagi, lebih tinggi lagi, lebih mewah lagi, dan terus karena di atas langit masih ada langit. Jadi teman-teman silahkan berpetualang, silahkan mengeksplor diri sendiri agar teman-teman pemikirannya juga lebih luas dan kita tidak terkungkung dengan pemikiran yang sekarang ada, teman-teman. Videonya saya akhiri dulu, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.